Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau berbagi ilmu, mau berbagi apa yang dikatakan memprediksi kehidupan kita. Jadi melalui kartu ini saya akan memprediksi sifat-sifat atau perilaku melalui hari lahir. Memang ini seperti kartu tarot ya para pemirsa, tetapi ini bukan kartu tarot. Ini kartu yang saya modifikasi, yang saya rancang, yang saya bikin sendiri untuk menyampaikan pikiran saya, feeling saya, sehingga bisa membaca perilaku sifat-sifat kita melalui hari lahir. Dari mana kartu tarot ini atau kartu mirip tarot ini saya buat terinspirasi? Ini merupakan suatu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika sekian lama saya menggali dan mencari kesana kemari bagaimana bisa membaca pikiran seseorang, bagaimana bisa mengetahui sifat seseorang. Akhirnya menemukanlah kartu-kartu ini dengan insting atau dari petunjuk, yaitu dari Al-Quran, dan yang ternyata cocok setelah digabungkan atau dicocokkan dengan ilmu sains. Apakah itu? Yaitu teori Big Bang. Saya ulangi ya, teori Big Bang. Apa teori Big Bang? Teori Big Bang itu asal mula terjadinya alam semesta ini. Awal mula Tuhan Allah menjadikan alam semesta ini. Sedikit perlu saya jabarkan di sini bahwa Big Bang itu bisa berarti suatu ledakan besar yang dahsyat, tetapi itu hanya kehendak Tuhan saja, sehingga pada masa itu belum ada ruang dan waktu. Jadi ledakan itu di sesuatu yang belum ada. Nah, setelah terjadi ledakan itu, akhirnya terjadilah proses terjadinya alam semesta ini. Nah, sesuai di kitab Al-Quran dan disinkronkan dengan sains, ilmu ilmiah itu, akhirnya disepakati meskipun banyak tafsir, tetapi saya ambil salah satu bahwa memang betul proses terjadinya alam semesta itu melalui 6 masa dan disempurnakan dengan satu hari menjadi 7 masa. Selanjutnya para pemirsa yang budiman, masa itu apa dan kenapa disebut 6 masa? Masa itu kalau bisa dipengertikan waktu, jenjang waktu. Jadi jenjang waktu bisa berarti ditafsirkan bermacam-macam. Kalau zaman dahulu kala itu ditafsirkan dalam Al-Quran atau sains juga, bahwa satu masa itu bisa beribu-ribu juta tahun, bisa menjadi lama sekali, dan itu pun kita tidak mengetahui. Tetapi karena kita mau memprediksi sifat dan perilaku seseorang, maka kita runcingkan, kita kerucutkan menjadi hari. Maka dari itu ini saya buat menjadi 7 hari. Terus gimana kok masa demi masa itu? Sedikit saya ulas di sini, bahwa setelah terjadinya Big Bang
ledakan besar itu saya simbolkan dengan logo kegelapan. Ini saya simbolkan dengan logo kegelapan. Ini saya terinspirasi dengan debu awan pekat yang dihasilkan suatu ledakan. Jadi terjadi ledakan, boom, langsung menjadi debu yang bertebaran ke sana kemari dan pekat sekali. Ini masa yang pertama ya. Selanjutnya kita ulas masa yang kedua. Setelah debu tadi sekian lama berjuta-juta tahun melalui proses alam dengan sendirinya dan kehendak Allah, maka suatu masa yang saya katakan masa yang kedua ini, maka terjadilah penggumpalan debu tadi, terjadilah planet-planet. Ini ada planet-planet dan yang ini bumi juga di situ dan matahari. Dan pada masa itu biar terjadi atau terbentuknya masa, waktu dan tempat, Allah menarik langit menjauh dari peristiwa itu. Jadi ini terjadilah planet-planet dan galaksi di antariksa. Ini saya simbolkan dengan gambar matahari. Selanjutnya, sebelum menjabarkan apa itu hari dan gimana saya lanjutkan, setelah terjadi galaksi ya para pemirsa, akhirnya khususnya buat manusia ini Allah akan merencanakan manusia dan diturunkan di suatu planet. Maka dari itu alam dengan sendirinya dan kehendak Tuhan, maka fokuslah ke bumi ini, planet bumi ini. Jadi kita tinggalkan dulu yang galaksi-galaksi, yang planet lain, fokus ke bumi ini. Jadi terjadilah salah satu planet yang dinamakan bumi. Bumi pada masa ini masih lingkar, masih hamparan luas, belum ada apa-apanya, belum ada tumbuhan, belum ada gunung, masih hamparan luas. Yang selanjutnya, yang keempat, setelah sekian lama bumi hamparan luas dan berputar pada porosnya, maka oleh Tuhan Allah ditancapkanlah gunung-gunung untuk memperkuat dan memperkokoh bumi ini nanti sebagai pijakan makhluk hidup dan diberi kehidupan. Ini disimbolkan dengan gunung-gunung ya. Selanjutnya, setelah gunung-gunung ditancapkan, maka dari itu untuk memulai kehidupan dengan otomatis teori sains juga dengan berputarnya selama beribu-ribu juta tahun yang dikatakan satu masa itu tadi, akhirnya setelah pendinginan planet bumi itu tadi terjadilah awan. Jadi penguapan dari pendinginan bumi yang masih kosong tadi, terjadilah penguapan dan akhirnya turunlah hujan yang pertama kali. Turun hujan itu ya kehendak Allah, tapi disinkronkan, disesuaikan dengan sains, memang betul dengan teori penguapan tadi ya, karena pendinginan bumi tadi. Setelah itu, maka dari itu setelah hujan pertama timbullah tumbuh-tumbuhan. Jadi air, tumbuh-tumbuhan, sungai, laut terbentuklah di masa yang kelima itu. Selanjutnya setelah bumi sempurna terbentuk, maka dari itu dengan tujuan yang pertama Allah akan menurunkan makhluk yang bernama manusia yang ditugaskan menjadi khalifah, pemimpin di dunia.
maka setelah bumi terbentuk diturunkanlah manusia, makhluk yang bernama manusia, dan yang sebelumnya dihidupkanlah hewan udara, hewan darat, dan hewan langit. Maka itu saya simpulkan dengan manusia yang berdiri di atas bumi. Karena setelah 6 proses terjadi selama berjuta-juta tahun, maka dari itu para pemirsa, Allah kembali lagi naik ke ars langit sabtuju untuk memantau ciptaannya, bumi seisinya. Ada juga yang mengistilahkan istirahat di bumi, tapi bukan berarti istirahat capek, tapi memantau dan mengatur, melihat bagaimanakah siklus bumi itu terjadi. Demikianlah awal dari proses terjadinya ilmu tarot yang saya pelajari ini, sehingga saya namai dengan teori Big Bang. Maka dari saya bisa sebut dengan Master Big Bang. Nah, setelah saya otak-atik, saya pikir, saya renungkan, ternyata saya juga mempunyai ilmu dasar kejawen. Ilmu dasar kejawen itu teori leluhur zaman dahulu dengan ilmu hitung-hitungan, dan saya mempercayai itu karena zaman dulu sudah diriadoi dan sudah ditirakati. Maka dari itu, dari situlah maka terbentuklah hari-hari yang mempunyai sifat. Jadi orang yang lahir di hari-hari tertentu itulah mempunyai sifat sesuai harinya. Saya awali dengan yang pertama, hari Senin. Ya, hari Senin disimbolkan dengan menetesnya hujan pertama kali di dunia. Pada nenek moyang yang dahulu yang sudah mengikuti tirakat dan riadoh, ini disimbolkan dengan bahwa orang yang mempunyai sifat hari Senin ini, yaitu mempunyai karakter pelin-pelan atau hanya mengikuti alur saja, orangnya nedo nerimo, terima apa adanya, mengikuti alurnya saja, dan tidak mempunyai pendirian. Ibaratnya seperti air ditaruh gelas berbentuk gelas, ditaruh ember berbentuk ember. Itu karakter hari Senin, ini dilambangkan dengan air. Selanjutnya saya lanjutkan dengan hari Selasa. Hari Selasa itu disimbolkan dengan manusia yang turun ke bumi pertama kali dan diciptakan hewan-hewan, baik hewan laut, hewan darat, dan hewan di udara. Apa artinya dari gambar ini? Yaitu orang yang lahir di hari Selasa, maka bisa diartikan bahwa dia orang mempunyai karakter selalu curiga, karena di sifat manusia itu ada tersimpan sifat curiga. Jadi karakter di hari Selasa ini orangnya tidak gampangan percaya kepada orang lain, dan ada baiknya juga karena ini melambangkan khalifah pemimpin dunia. Maka dari itu dia mempunyai kemauan yang kuat, komitmen yang kuat. Begitulah sekilas ulasan untuk hari Selasa. Selanjutnya kita ulas untuk hari Rabu. Hari Rabu setelah saya gabungkan dengan teori leluhur kita, ketemunya yaitu dengan logo ars, kursi singgasana
raja atau singgasana Tuhan di langit Sabtujuh. Terus apa itu artinya? Artinya itu kesempurnaan. Jadi orang yang mempunyai sifat atau hari lahir Rabu mempunyai sifat bagus segalanya. Jadi kalau dijadikan pemimpin juga bagus, jadikan pengikut juga bagus, jadikan orang tengah-tengah juga bagus. Ini kalau mengerjakan sesuatu pasti sering bagus, jadi bagus. Kelemahannya apa? Karena ini Tuhan itu bebas mempunyai sifat yang jelek, dalam arti yang maunya sendiri. Itu berarti orang yang hari Rabu lahirnya mempunyai sifat ceroboh. Selanjutnya kita ulas untuk hari Kamis. Hari Kamis disimbolkan dengan debu-dukan. Apa debu-dukan itu? Debu yang bertaburan ke sana kemari. Maka dari itu, apakah simbol dari itu? Debu itu tidak mempunyai pendirian, ikut ke sana kemari, gampangan percaya kepada orang lain. Jadi kalau ada omongan pasti langsung saja ditelan mentah-mentah dan diterima. Sifat bagusnya apa? Dia orangnya ngalem manja, apalagi kalau cewek dia pasti romantis, tetapi ada kelemahannya juga, dia punya karakter pemalas. Kita ulas selanjutnya untuk hari Jumat. Hari Jumat disimbolkan dengan terjadinya planet dan ditariknya langit menjauh dari antariksa dan terjadinya matahari. Apa kesimpulan di sini? Matahari bersinar terang di tengah-tengahnya. Maka dari itu, karena diterangi, maka orang yang lahir di hari Jumat orangnya resian, selalu seneng bersih, nggak mau kotor. Dan karena ini suatu planet yang banyak dan berputar sesuai dengan orbitnya, maka dari itu tidak ada kata malas. Jadi orangnya semangat, apapun hasilnya selalu semangat dan tidak pernah berputus asa. Selanjutnya untuk hari Sabtu. Hari Sabtu disimbolkan dengan orang yang berdiri di tanah. Orang berdiri di tanah ini diibaratkan tanah yang belum ada apa-apanya, yang belum ada tumbuhannya, belum ada apa, cuma tanah kosong, hamparan kosong. Ini agak kurang bagus orang yang lahirnya hari Sabtu. Orangnya serakah, sombong, dan terlalu percaya diri, padahal kadang-kadang tong kosong berbunyi nyaring, belum ada isinya. Dan kebaikannya atau baiknya juga, dia mempunyai pendirian yang kuat, jadi kehendaknya harus dituruti. Jadi mempunyai pendirian yang kuat. Jadi kalau menjadi tokoh pemimpin sangat cocok orang yang lahir harinya Sabtu. Karena apa? Membusungkan dada, yang di istilah sombong itu ya juga percaya diri dan mempunyai keinginan yang kuat. Yang terakhir para pemirsa, hari Minggu. Hari Minggu dilambangkan dengan gunung yang ditancapkan di bumi pada waktu itu. Itu berarti apa? Gunung itu kesederhanaan. Gunung mulai zaman nenek moyang sampai sekarang ya gunung itu tidak ada pemolesan, tidak ada pembentukan kecuali dengan tangan-tangan jahil manusia. Tetapi
juga harus jenengan ketahui, gunung itu kalau dilihat dari jauh kelihatan indah, bagus dan menawan, tetapi kalau didekati berinjol-berinjol tidak jelas. Maka dari itu orang yang lahir hari Minggu juga dapat diartikan tidak punya pendirian yang kuat, tidak punya pendirian yang pasti. Jadi nek tidak ngomong ngalor ternyata hatinya ngidul. Bahasa bagusnya yaitu dengan dikatakan munafik. Jadi nek ngomong yoyo ternyata akhirnya tidak juga. Demikianlah para permisa yang budiman, untuk mengawali acara saya yang selama ini ngalor ngidul tidak jelas, saya berusaha untuk fokus ke arah seperti pembacaan kartu-kartu tarot versi saya ini. Dan apabila ada kesamaan, itulah yang namanya prediksi. Tetapi kalau ada kesalahan prediksi, itulah namanya manusia, tidak lepas dari luput dan dosa. Demikianlah konten ini saya buat, semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang mau atau ingin diprediksi hari-harinya keberuntungannya, nanti bisa saya lanjutkan episode selanjutnya, bahwa minggu ke depan nasibnya hari Senin bagaimana, rezekinya hari Selasa bagaimana, asmara hari Rabu bagaimana, nanti kita ulas bersama-sama. Jangan lupa like dan subscribe ke konten ini, sehingga saya semangat untuk melanjutkan apa yang saya sampaikan ini, dan minimal bisa menjadi hiburan kita, dan bila ada kecocokan bisa menjadi motivasi kita, pendorong kita ke depannya. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.